كل حول من الأهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Hadirin dan saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, wabil khusus duyufun al-kiram minal Hind, ya, tamu-tamu kita dari India, ya, mudah-mudahan di Masjid Al-Inayah ini beliau-beliau mudah-mudahan merasa nyaman seperti nyamannya di negeri sendiri, ya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana biasa di malam Selasa, ya, kita sempatkan diri kita untuk hadir berkumpul kembali guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini giliran kitab fiqh, yaitu melanjutkan bahasan dari kitab Fathul Qarib, ya, mengenai ar-rahan, yaitu gadai, ya. Jadi masalah gadai telah kita bahas sebagian besar. Ini tinggal beberapa lagi untuk menyelesaikan judul tersebut, ya. Jadi saya ulangi sedikit, ini gadai merupakan suatu cara untuk membuat orang percaya kepada kita ketika kita meminjam sesuatu, khususnya meminjam uang, ya. Jadi gadai itu kan semacam jaminan. Ketika kita meminjam uang sekian, maka ada jaminannya. Entah itu tanah, entah itu rumah, entah itu pabrik, entah itu apa saja yang bernilai, ya. Karena boleh jadi seseorang itu belum nyaman kalau meminjamkan uang, nggak ada jaminan. Memang kan macam-macam itu. Ada yang hanya modal kepercayaan, minjemin uang nggak ada jaminan, boleh saja. Itu hanya modal kepercayaan. Saya percaya dengan Anda minjam uang saya kasih aja begitu. Ya sah-sah aja. Tapi boleh jadi ada seseorang pengen lebih tenang lagi nih pemilik uang. Ketika dia meminjamkan uang, dia ingin lebih tenang lagi, maka dia minta barang gadaian alias jaminan. Itu pun dibolehkan di dalam agama, ya. Jadi tinggal kedua belah pihak bagaimana cara yang diinginkan ketika dia saling membantu dan menolong, yaitu pinjam meminjam. Ada yang dengan modal kepercayaan saja, ada yang dengan jaminan. Nah, saudara, barang gadaian ini kan sebagai jaminan. Ketika kita minjam uang, kita serahkan barang tersebut, maka sahlah, ya, gadai menggadai. Memang barang gadaian itu kan tidak istilahnya menjadi hangus langsung secara otomatis bila mana seseorang yang minjem tapi nggak bisa mengembalikan, ya. Jadi nanti barang tersebut dijual, yang menjual adalah pemiliknya. Anggaplah barang gadaian di rumah kita ini, kita yang meminjamkan uang, jadi jualnya di rumah kita misalnya boleh dengan pengawasan kita, begitu. Yang jual bukan kita, yang jual pemiliknya. Kalau yang jual kita mungkin nanti nggak adil.
Saya jual berapa kek, yang penting duit saya kembali. Kan kasihan pemilik barang tersebut. Maka yang jual pemilik barang. Kita hanya mengawasin ya. Nanti dari hasil barang gadaian dijual untuk mengembalikan uang kita, gitu. Nah kemudian ketika orang yang menggadaikan ya barangnya diberikan kepada yang memberikan pinjaman, maka salah penggadaian itu. Kemudian orang yang menerima barang penggadaian ini ya, dia tidak wajib mengganti bila mana ada kerusakan yang bukan sengaja dia. Jadi barang gadaian kan sebatas jaminan. Dia adalah amanat. Nah barang amanat itu biasa. Kalau dia rusak, kita enggak merusak, ya kita enggak wajib ganti. Anggaplah Anda menggadai motor kepada saya dengan meminjam uang 3 juta begitu. Tahu-tahu tuh motor rusak sendirinya, bukan saya pakai. Ya saya nggak wajib ganti. Karena rusaknya dari bawaan lah atau bagaimana. Yang penting saya penerima barang gadaian nggak boleh memakai barang gadaian tersebut. Secara hukum agama nggak boleh dipakai. Kalau kita pakai barang gadaian tersebut, kita berarti ngambil keuntungan. Ngambil keuntungan dari meminjamkan uang. Di dalam agama, kalau yang namanya pinjam meminjam, itu memang nggak ada keuntungan. Keuntungannya di akhirat nanti. Namanya minjem. Kalau pengen keuntungan dunia, jangan transaksinya minjem. Transaksinya menyewakan sesuatu. Kalau uang nggak bisa disewakan, bagaimana duit disewain? Barang bisa disewakan. Kamu nanti akan menerima uang sewanya. Motor disewain sehari 10.000. Ya, itu boleh. Tapi duit 3 juta disewain sehari 10.000, nggak bisa itu. Ya, nggak bisa. Ya. Jadi kalau akadnya pinjam meminjam, transaksinya pinjam meminjam, itu sebatas tolong menolong. Kata-katanya meminjam, jadi nggak ada imbalan. Tapi kalau kata-katanya saya menyewa atau saya sewakan, ada imbalannya. Dari pertama pun orang mengerti, wah ini dia menyewakan, nggak meminjamkan, berarti kita siap-siap untuk membayar, kan begitu. Kan ada juga orang ogah menyewa tapi hanya meminjam doang. Kenapa? Diingin gratis. Ya boleh aja. Kalau yang pemilik barang membolehkan nih pinjam gratis. Begitu. Namanya meminjam. Tapi kalau ini saya pinjamkan ini ya motor tapi sehari 10.000, itu bukan minjemin itu. Nyewain saudara-saudara ya. Mungkin bahasanya doang. Tapi sah juga. Dilihat dari maknanya, dipakai bahasa halus. Nih gue pinjemin motor nih kamu nih, cuman sehari bayar 10.000. Bahasanya halus banget itu, minjemin. Masih boleh sih. Jadi dilihat maknanya. Dilihat maknanya. Kayak kita minjem korek api. Kebetulan korek api kan yang berbentuk kayu itu kan. Pasti kita bilang minjem korek api. Padahal kan berkurang. Minjem pulpen kan tintanya, cuman bahasanya minjem. Jangan bilang minta korek api, wah dia nggak kasih. Minta pulpen, wah nggak kasih. Tapi minjem pulpen sebentar. Secara hukum tuh dia minta, cuman bahasanya halus, nggak apa-apa, masih sah. Ya, masih sah begitu. Ya, emang begitu masyarakat bahasanya. Ya. Nah kalau yang kita bicarakan ini meminjam tapi pakai jaminan, itu namanya gadai. Boleh-boleh saja, cuman barang gadainya jangan dipakai. Kalau dipakai, wah ini ndak boleh. Kalau disyaratkan, kalau nggak disyaratkan ulama membolehkan juga.
Jadi ada teman pinjam uang 3 juta, dibilang ini gadenya motor Honda, ya, motor Honda. Kemudian setelah itu selesai, pasti yang namanya tadi motor Honda itu barang gadean. Secara hukum gade saya nggak berhak memakai, simpen aja udah di gudang kasarnya, di garasi. Nah setelah selesai akad, yaitu pinjam meminjam dengan barang gadean, setelah selesai pemilik barang mengatakan, Bapak silakan pakai itu motor. Itu lain lagi akadnya, itu boleh. Tapi kalau dari pertama, saya mau nih nerima gadean motor kamu minjam berapa, 3 juta saya kasih, cuman syaratnya motornya saya mau pakai untuk ke kantor, untuk ke sana kemari begitu. Oh boleh kalau begitu. Itu namanya riba itu. Pinjam meminjam, untungnya pakai motor. Kan ada rumusan yang berbunyi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba ay bisyartin. Setiap pinjaman yang menarik keuntungan, setiap pinjaman menarik keuntungan, tapi keuntungan itu disyaratkan. Emang dibicarakan dari pertama, itu adalah riba. Kalau nggak disyaratkan, jadi boleh gitu. Yang rame misalnya nih di kampung, minjam duit 100 juta, kemudian jaminannya sawah, berapa meter, walau alam berapa petak begitu. Di sawah itu macam-macam, udah ada empangnya, dalamnya ada ikannya, ada pohon kelapa, ada pohon ini, pohon itu, banyak begitu. Nah ntar tuh biasanya pemilik uang yang meminjamkan, dia mengambil keuntungan tuh dari hasil sawah tersebut. Ini yang nggak boleh kalau disyaratkan. Jadi saya mau minjemin kamu 100 juta, syaratnya gadenya sawah, nanti sawahnya saya garap, hasilnya saya ambil begitu. Mau gak? Oh mau dah kalau begitu. Ya haram, itu persetujuan haram itu. Dari pertama udah ditekankan, nggak boleh. Tapi kalau ditekankan atau ditentukan boleh memanfaatkan, mengambil hasil sawah itu setelah selesai akad. Jadi setelah selesai akad, pinjam duit 100 juta. Apa jaminannya? Sawah. Yang mana? Yang itu. Anggaplah dikasih surat-suratnya, anggap sertifikat, ya udah selesai. Setelah itu pemilik sawah mengatakan, nanti Pak Haji mau ambil tuh kelapanya, itu namanya dikasih itu. Pak Haji nggak mensyaratkan, waktu ngomong pinjam meminjam juga nggak mensyaratkan. Tapi setelah selesai akad, pemilik sawah merelakan, silakan garap, silakan ambil hasilnya. Berarti itu silakan garap, silakan ambil hasilnya, dia memberi, ngasih, hibah namanya hibah. Boleh aja. Kata Pak Haji yang tadi minjemin duit, wah terima kasih kalau begitu. Begitu. Ya udah, itu halal. Karena nggak disyaratkan. Begitu. Yang menggadaikan itu nggak ngomong juga manfaatnya aja, itu gimana? Itu nggak boleh. Jadi yang pemilik motor nggak mengatakan nanti silakan pakai begitu, nggak ada, cuman diem aja udah. Secara hukum bahwa itu namanya gadai, maka setiap barang gadaian tidak boleh dipergunakan. Taruh di garasi. Ya itulah masyarakat yang nggak mengerti itu, salahnya di situ tuh. Ntar kalau rusak, kalau bagaimana, siapa yang ngurusin itu, siapa yang mau ganti? Anggap dipakai sono kemari, akhirnya ya bisa jadi hilang, wajib ganti dia, bisa jadi turun mesin. Waduh itu sih kacau itu, jeroannya ditukarin, parahan lagi itu. Jadi memang secara hukum ini kadang-kadang masyarakat melanggar. Ya apa boleh buat lah. Termasuk forum pegadaian. Itu memang udah kesepakatan.
Ada untungnya forum pegadaian, gadein emas dengan sekian juta. Pasti nanti ada untungnya. Tuh forum pegadaian, ya bahasa kerennya ada bunganya lah. Begitu. Ya secara hukum ya haram. Mau pemerintah ke, mau swasta ke, mau siapapun ke yang berbuat tetap aja haram. Haram kan nggak melihat orang yang berbuat. Selama itu hukumnya haram, walaupun pemerintah, walaupun semacam korporasi, perkumpulan, tetap aja kayak semacam syarikat ya. Ya, ada tuh kan di perusahaan-perusahaan ada istilahnya itu punya barang, jadi nanti orang-orang beli di situ. Koperasi, ya ampun, koperasi kok nggak inget-inget. Koperasi itu kan milik beramai-ramai. Ya, modalnya sama koperasi. Ya, ntar yang membeli yang minjem duit boleh, anggota doang. Anggota boleh minjem uang, tapi kembaliin lebih. Minjam 1 juta, pulangin 1 juta, ya 100 aja dah, begitu kan. Ya. Jadi mereka menyimpan, mereka berhak meminjam. Ntar keuntungannya bersama juga. Tidak bisa itu, walaupun itu berbentuk koperasi, ya haram tetap haram. Ya. Yang berat emang. Baik, kembali kepada penjelasan selanjutnya. Jadi wala yadmanuhul murtahin illa bitta'addi, dan wahina izin, dan ketika itu, ketika barang sudah diterima, la yadmanuhul murtahin, penerima gadai tidak bertanggung jawab. Kalau rusak nggak bertanggung jawab. Anggaplah misalnya saya nerima barang gadaian motor, teman minjam 3 juta, saya taruh di garasi. Tahu-tahu rumah kita dibongkar sama maling, ya kan hilang tuh motor. Apakah saya tanggung jawab? Enggak. Kenapa enggak tanggung jawab? Karena saya enggak teledor di sini. Saya simpen di tempat yang wajar. Ya, enggak bertanggung jawab. Ini namanya amanat. Setiap amanat dipelihara sesuai dengan kemampuan. Kemampuannya memelihara amanat di tempatnya yang layak. Tapi orang colong juga. Nah, punya kita diambil juga. Punya teman kita sebagai barang gadaian diambil juga, diborong semuanya. Nggak tanggung jawab. Karena kita nggak berbuat kesalahan di sini. Kecuali kita pakai taruh motor dah di pinggir jalan, disambar sama orang, tanggung jawab. Pertama lu ngapain pakai? Kedua udah pakai taruh di pinggir jalan lagi. Nggak layak tempatnya. Wajib ganti kalau hilang. Kesalahan di situ. Ya. Jadi kalau bukan kesalahan, penerima gadaian nggak wajib mengganti. Ini yang disebut wahina idzin la yadmanuhul murtahin illa bitta'addi. Dan ketika itu, ketika barang gadaian sudah diterima, la yadmanuhul murtahin, yang menerima jaminan tidak wajib mengganti illa bitta'addi, kecuali kalau dia melampaui batas. Ya, dia melanggar. Seperti barang gadaian dipakai, rusak, wajib ganti. Hilang, wajib ganti. Motor dipakai dah barang gadaian, pergi beli obat di apotek. Keluar dari apotek, motor udah nggak ada. Wajib ganti. Lu ngapain pakai? Illa bitta'addi fihi. Wala yaskutu bitalafihi syai'un minad dain. Tidak gugur, tidak berkurang pinjamannya gara-gara barang gadaiannya rusak. Ya, rusak sendiri. Ya, dia nggak ada motor di rumah saya. Motor saya nggak apa-apain, saya pakai kagak. Tahu-tahu waktu dibawa pulang mati. Ya, nggak bisa di starter. Periksa-periksa banyak yang rusak. Nah, pinjaman teman saya nggak berkurang. Anggap teman saya minjem sama 3 juta. Nggak di korting, kali juga wah di korting dah. Saya ganti, jangan 3 juta dah, 2 juta aja. Karena motor gue jadi rusak di rumah lu. Jangan-jangan lu nih yang kerjain. Wah ini sih kacau kalau begini. Iya. Saya nggak wajib ganti karena saya nggak berbuat yang melanggar. Dan utang kamu, pinjaman kamu kepada saya tetap utuh. Ya, jangan gara-gara rusak, ya, pinjaman kamu jadi berkurang.
duit saya jadi berkurang begitu. Itu yang disebut wala yasqutu bitalafihi syai'un minad dain, tidak menjadi berkurang dengan rusaknya barang gadaian walaupun sedikit, tidak berkurang dari utang yang tadi dipinjam. Walawid da'a talafahu, seandainya yang menerima gadai itu mengaku bahwa barang gadaian rusak, walam yazkur sababan litalafihi, tapi dia nggak sebutin sebabnya rusak apa, tahu-tahu dia mengaku ini barangnya rusak nih begitu, dia nggak sebutin sebabnya, ya dia nggak sebutin sebabnya, sudiqa biyaminihi, maka ucapannya diterima katanya. Fa in zakara sababan zahiran, apabila dia menyebutkan sebabnya, sebab yang zahir, misalnya tadi di rumah kebakaran begitu. Nah ini yang menerima gadai mengaku tadi ada kebakaran, jadi barang gadaiannya kebakar begitu. Ini nggak bisa diterima begitu aja. Harus ada saksi. Dibilang kebakaran kan kelihatan. Kebakaran kan ada bekasnya. Kebakaran kan ya seenggak-enggaknya ada yang ngelihat, harus ada saksi. Ada 2 orang menjadi saksi, betul memang tadi saya lihat kebakaran, maka tuh barang gadaian jadi rusak gara-gara ada kebakaran begitu. Ya. Kalau yang nerima gadai bisa membuktikan pakai saksi, maka pengakuannya diterima. Dia nggak wajib ganti, ya, karena kerusakannya bukan dari dirinya, nggak sengaja begitu. Walawid da'al murtahin raddal marhun ala rahin lam yuqbal illa bibayyinatin. Seandainya penerima gadaian mengatakan, kan udah saya pulangin kan barang gadaiannya kepada kamu, ya, jadi ribut, kata yang minjem, lah belum Pak Haji. Ini bagaimana hukumnya? Nah hukumnya bila mana orang yang nerima gadaian mengaku telah mengembalikan, wajib dia pakai saksi. Kalau nggak pakai saksi nggak diterima. Maka tuh kalau kita mulangin barang gadaian ada saksi, ajak orang dah, Pak Haji nih barang gadaiannya, ya, saya minta uang saya begitu, ada saksi. Kan bisa jadi udah diserahin, kata yang minjem uang belum diserahin, kan jadi persengketaan di sini. Jadi orang yang menerima gadai ketika mengembalikan barang gadaian, maka hendaknya mengajak 2 orang saksi supaya mantep, nanti nggak ada tuntutan di belakang. Wa idza qabadal murtahin ba'dal haqqil ladzi 'alar rahin, dan apabila penerima gadai menerima haknya dari yang meminjam uang, ya, misalnya teman saya minjam 3 juta, baru dipulangin 2 juta. Nah, apakah motornya yang tadi digadein boleh ditarik? Ya belum bisa. Lunasin dulu semuanya. Ya, dia minjem sama saya 3 juta dengan gadai motor, ya. Baru dibayar 2 juta, mau diambil tuh motor. Secara hukum agama kita berhak bertahan. Ya. Dikatakan lam yakhruj ay lam yamfakka syai'un minar rahn, maka tidak bisa keluar sebagian barang gadaian pun nggak bisa. Jadi barang gadaian utuh masih kita kuasai. Hatta yaqdiya jami'ahu, sehingga barang gadaian ya boleh diterima apabila uangnya semuanya udah dikembalikan. Dikembalikan separuh barang gadaian belum bisa diambil begitu secara hukum agama. Tapi kalau secara inti kekeluargaan udah bawa begitu, kan kurang 1 juta, ya biarin bawa, itu sih urusan inti itu. Agama membolehkan. Cuman kalau itu berkeras, wah nggak bisa saya pulangin, uang barang gadaian kamu, karena kamu baru bayar 2 juta, pinjaman kamu kan 3 juta, itu dia berhak, nggak dosa itu. Ya, tapi kalau dia mengatakan udah bawa sama teman kawan udah gampang, itu lain lagi itu. Ya, jadi hatta yaqdiya jami'ahu. Jadi barang gadaian masih boleh ditahan kecuali uangnya
dibayarkan semuanya, ay al-haqqul ladzi 'alar rahim. Ya, selesai para hadirin tentang masalah gadaian. Ya, saya kira juga selesai juga pengajian kita. Ini judul baru tentang faslun fi hajris safi, tentang mengempu, bukan mengempu bayi, mengempu orang yang tidak boleh bertindak dengan uangnya, entah itu menjual, membeli, lantaran dia misalnya orangnya mubazir, suka buang-buang uang, atau orangnya pailit, atau orangnya masih kecil, atau orangnya gila tapi punya uang banyak, itu diempuk dia sampai dewasa, sampai bisa mengatur uang, baru diserahkan uangnya. Karena agama Islam menginginkan supaya seseorang yang punya harta boleh memegang, boleh mengatur kalau dia ada kemampuan mengatur. Kalau dia masih blow on misalnya, dia masih blow on mengatur uang, dia banyak uangnya dari warisan, orang tuanya meninggal, diempuk, ya, dia nggak berhak jual beli, harus ditemenin terus. Itulah agama, melindungi harta, karena harta di dalam agama dijadikan pokok kehidupan. Ya. Nanti itu insya Allah yang akan datang. Ya. Nah, ini bahasan tentang gadai kita anggap selesai. Ya, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin.